Ya, perkenalkan nama saya Retno Lawiani, lebih banyak dikenal di sini sebagai Mbak Retno. Kebetulan saya di sini selaku pemilik juga pengelola Sanggar Asto Kenyoat yang di dalamnya berkecimpung di bidang seni tata sungging wayang. Kemudian selain itu sebagai koordinator wisata Kampung Wayang, yang sebenarnya dari Kampung Wayang itu sendiri nama lain dari Desa Keposari, yang memang desa ini sebenarnya sudah terkenal dari dulu itu sebagai pusat sentra industri wayang turun-temurun mulai abad 17 sampai sekarang. Jadi menurut para simba-simba atau sesepuh warga desa masyarakat Keposari atau Kampung Wayang, kami salah satunya sebagai penerus atau turunan yang ke-19 dari para seniman wayang yang ada di Kampung Wayang atau Desa Keposari. Kenapa dinamakan Kampung Wayang? Kampung Wayang sebenarnya sejarahnya yaitu dari sentra industri wayang turun-temurun sampai sekarang. Akhirnya di tahun 2011 Keposari yang memiliki warisan nenek moyang adiluhung yang sudah diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, kita jadikan salah satu program wisata yang di dalamnya yang sebelumnya wayang dibuat oleh warga masyarakat desa ini sebagai produk untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sini. Akhirnya di tahun 2011 kita tangkap sebagai peluang usaha yang di dalamnya sebagai paket wisata yang awalnya wayang dijual dalam bentuk produk karya seni, akhirnya kita kemas dalam bentuk paket wisata yang di dalamnya yang kita jual adalah proses membuat wayangnya. Jadi dari workshop menata, workshop menyungging, kemudian lukis kaca, kemudian main wayang, main gamelan, sampai ke pertunjukan wayang show-nya, bahkan nginap dan tinggal selama beberapa hari di Kampung Wayang, yang di situ memang yang utama tetap pengenalan dari proses wayang itu sendiri sampai wayang bisa dipertunjukkan dalam bentuk wayang show. Kemudian mengikuti kehidupan warga masyarakat Kampung Wayang sehari-hari sebagai apa saja. Di situ kita masuk di paket namanya paket Jika Aku Menjadi. Jadi biasanya anak-anak sekolah live in tinggal di sini beberapa hari, kemudian ikut sebagai bagian dari masyarakat Kampung Wayang yang di situ ada fasilitas homestay-nya sebagai kehidupan mengenal bersama host family-nya selama mereka tinggal di sini. Kemudian dari wayang itu sendiri kita mengenal tata sungging wayang. Sebenarnya kenapa dinamakan tata sungging wayang, yaitu seni menatah dan menyungging. Menatah itu memahat, kemudian sungging itu mewarnai. Dari situ kita mengenalkan banyak tokoh, baik dari wisatawan yang datang maupun sebelum jadi wisata pun mereka datang ke sini itu memang tujuannya adalah mengenal kehidupan warga yang selaku seniman tata sungging wayang yang turun-temurun. Dari situ akhirnya berkembang sampai sekarang, termasuk sanggar saya sendiri juga bergabung dengan para sanggar-sanggar yang lain dan seniman yang lain yang di situ menjadi relawan atau pelaku seni yang memfasilitasi wisatawan yang masuk ke desa ini. Untuk bahan baku yang untuk proses pembuatan tata sungging wayang, yaitu terutama untuk wayang itu kan medianya tetap kulit kerbau yang kualitasnya bagus, kemudian menggunakan kulit sapi juga, bahkan kulit kambing sebagai bahan untuk souvenir atau sekedar hiasan dinding. Tapi memang mayoritas seniman wayang di sini menggunakan bahan baku kulit kerbau yang itu biasanya didatangkan. Memang kalau di Jawa ya daerah Kudus seperti itu, tapi ada juga yang penyuplainya dari luar Jawa yang itu melalui pengepul, karena memang untuk kapasitas dari kulit kerbau mungkin sangat terbatas karena mungkin budidaya dari kerbau sendiri sekarang sudah langka. Kemudian untuk gapit atau cempurit sebagai pegangan wayang itu dari tanduk kerbau juga, itu kebetulan di sini ada pengrajinnya. Jadi memang dari proses memahat, nyungging sampai pemasangan cempurit, sebelum cempurit dipasang di wayang itu kan tetap ada prosesnya, dari tanduk yang masih mentah sampai ke tanduk yang sudah jadi gapit atau cempurit itu melalui proses, dan di sini ada pengrajinnya dan penyuplainya biasanya bahan baku juga dari daerah Jawa. Bahkan kalau misalnya ada kekurangan kita tetap ada dari penyuplainya dari luar Jawa. Itu juga sekarang sudah terbatas karena mungkin bahan baku cukup mahal, bahkan dari pengrajin sebagian sekarang sudah ada yang misalnya diganti dengan bahan yang lain, misalnya dari kayu secang, sambung rotan itu, atau mungkin dari fiber, tapi juga masih
orang-orang yang tertentu yang mau untuk diganti dengan media lain, karena memang kalau wayang memang kualitas yang bagus tetap dari tanduk kerbau. Untuk SDM dari seniman Tatah Sungging sendiri di Kampung Wayang atau Desa Keposari sebenarnya jumlahnya dulu sempat memang ratusan, tapi karena memang ini sesuai dengan perkembangan zaman, jadi pengenalan wayang itu sendiri mungkin juga terbatas juga. Kemudian SDM dari warga masyarakat terutama untuk anak-anak muda sekarang memang tidak semuanya akan tertarik di bidang itu, karena itu memang salah satu warisan nenek moyang yang mungkin terbatas, bahkan cuma ada di satu wilayah, salah satunya di Keposari. Tapi kalau untuk di sini mungkin sekarang masih ada penatahnya, untuk seniman tatahnya itu sekitar 50-an, kemudian sunggingnya mungkin ada sekitar 20-an 5. Kemudian untuk pengrajin cempurit atau gapit itu mungkin ada 20-an lah. Ya sekitar masih 100 kurang sedikit untuk secara keseluruhan, itu masih berkembang di sini. Tapi kebetulan juga di Desa Keposari masih dikembangkan atau dikenalkan melalui pendidikan di SD dan SMP. Di sini ada muatan lokal yang itu mengenalkan tentang teknik dasar membuat wayang itu sendiri, dari dasar sampai memang wayang layak untuk dijual atau untuk pementasan. Terutama untuk SMP di sini ada pengenalan dari dasar itu kelas 1, nanti kelas 3-nya setiap tahunnya itu ada tugas akhir membuat satu tokoh wayang. Itu salah satu upaya memang kita mengenalkan ke generasi muda, bahkan kita berharap juga dari siswa yang sudah mengenal dari seni Tatah Sungging Wayang itu bisa meneruskan, bisa melestarikan, bahkan mereka tidak cuma akan mengenyam sebuah dongeng bahwa di desa ini pernah loh ada kegiatan proses menatah dan menyungging wayang sampai finishing, bahkan para dalang-dalang terkenal itu ngambilnya dari desa kita. Itu tidak cuma sekedar teori dan dongeng, tapi memang mereka pernah bikin. Bahkan dari berapa puluh siswa yang menjadi siswa di SMP Negeri 2 Manyara yang kebetulan domisilinya di desa ini, itu memang mampu dan mau untuk melestarikan karya Adiluhung ini secara terus-menerus, meskipun tidak semuanya. Itu salah satu upaya regenerasi dari sektor pendidikan. Kemudian untuk masing-masing sanggar, terutama untuk sanggar saya, karena di sini ada sekitar yang sanggar yang masih melestarikan, bahkan setiap hari dia berkecimpung di bidang seni Tatah Sungging. Mungkin ada sekitar 7-8 sanggar yang masih eksis. Maksudnya di situ setiap hari memang kami membuat wayang dari nol sampai finishing, melayani pemesan baik online maupun offline, wisatawan lokal maupun manca. Nah, di situ sebenarnya kita juga membuka secara gratis setiap hari untuk warga masyarakat, terutama untuk generasi muda di lingkungan kami, untuk belajar secara gratis kapan saja. Kita sebagai dianggap senior juga belum, sebenarnya masih tahap belajar juga, tapi kita menawarkan secara terbuka untuk lingkungan masyarakat sekitar, bahkan di luar Keposari atau di luar Kampung Wayang pun kita siap untuk mendampingi, terutama untuk generasi sekarang supaya memang wayang tetap lestari. Untuk pemasaran produk-produk dari wayang di Desa Keposari atau Kampung Wayang, masing-masing pengrajin di sini sebenarnya sebelum adanya Kampung Wayang pun, waktu masih tahun berapa saya belum lahir pun, sebenarnya di sini itu memang terkenal ukiran, pahatan, dan karya dari wayang di Desa Keposari itu sangat terkenal dengan ukiran dan pahatan yang sangat halus. Jadi memang para dalang-dalang kondang misalnya kayak Ki Anom, almarhum Ki Mantep, dan Ki dalang yang lain, itu sebenarnya wayangnya ngambilnya dari sini. Bahkan mungkin para generasi sekarang termasuk saya juga ternyata nggak menyadari, ternyata karya kita itu salah satu karya pilihan dibanding, karena di wilayah lain mungkin banyak wayang juga. Jogja ada, Bali ada, Banyumas ada, dan di wilayah lain ada. Tapi ternyata di sini termasuk wayang yang menjadi pilihan khusus spesial bagi para dalang yang sempat punya nama yang cukup eksis. Di situ memang sudah menjadi pelanggan dari dulu sampai sekarang, bahkan turun-temurun. Jadi dari pengrajin yang jumlahnya puluhan sampai ratusan itu sebenarnya punya pelanggan masing-masing, punya bos sendiri-sendiri. Jadi misalnya kayak Ki Anom itu punya pengrajin atau penatahnya di sini berapa puluh orang, penyunggingnya berapa orang, seperti itu. Jadi mereka punya apa ya namanya,
kontrak kerja antar pencinta wayang. Kemudian selain itu karena sekarang udah berkembang lebih ke dunia online nggih, apalagi sekarang sudah modern pemasaran wayang sampai bisa go internasional, apalagi setelah dikenal menjadi wisata kampung wayang itu banyak wisatawan manca yang datang ke sini, bahkan mereka menikmati karya kami setelah mereka ikut workshop, tahu ternyata proses bikin wayang ini susahnya seperti ini, kenapa mahal, kenapa medianya itu prosesnya seperti ini, penggarapannya, pengerjaannya seperti ini, mereka paham. Akhirnya mereka sangat menghargai budaya yang diwariskan ke Indonesia, ke wilayahnya Jawa Tengah, ke Kecamatan Manyaran, ke Kampung Wayang seperti ini dan layak untuk mendapatkan penghargaan. Di situ akhirnya berkembang sampai sekarang, bahkan para pengrajin masing-masing pengrajin termasuk saya sekarang punya toko online sendiri, punya pelanggan yang dulu yang belum mengenal medsos sekarang sudah, apalagi yang memang orang-orang yang masih dianggap kolot tapi ternyata masih terus mengkoleksi karya kami, masih berhubungan sampai sekarang. Jadi masing-masing pengrajin punya pelanggan sendiri. Kemudian selain itu memang setelah ada paguyupannya yang namanya di sini ada Kampung Wayang, ada paguyupan seniman yang diwadahi dalam satu wadah relawan. Itu kita secara tidak langsung menerima pesanan itu wujudnya nggak mesti karya, tapi mereka datang dalam bentuk kelompok orang banyak di situ pengen mengenal proses bikin wayang kayak apa, dan akhirnya menjadi pelanggan itu dia bisa juga membeli karya tapi juga membeli proses membuat wayangnya di sini berapa hari. Itu kan yang sangat berkesan sekali. Ternyata yang awalnya mereka cuma ngoleksi hasil karya yang sudah jadi, tapi ternyata setelah merasakan bikin wayang berapa hari di sini sangat berkesan banget di hati mereka dan akan berulang kali ke sini. Bahkan hasil dari kedatangan mereka itu dinikmati oleh semua kalangan, Mbak. Jadi yang awalnya kita angkat tentang wayang yang harusnya cuma seniman wayang yang akan mengenyam hasil pemasukan atau hasil jual beli wayang, tapi ternyata semua sektor masyarakat akhirnya bisa menikmati, dari pedagang makanannya, dari homestay-nya untuk nginep, dari tukang ojeknya, bakul jamu gendongnya, dukun pijetnya, sampai semua sektor yang ada di sini sebagai pendukung kampung wayang akhirnya semua mengenyam. Nah, itu akhirnya secara tidak langsung mengangkat perekonomian masyarakat terutama di Keposari. Kemudian selain itu prestasi yang pernah kita raih, karena dulu waktu perintisan Keposari sebagai kampung wayang 2011, kemudian simulasi 2012 sampai 2013 itu simulasi kita konsep dalam bentuk paket wisata. Alhamdulillah sukses. Di tahun 2014 tepatnya tanggal 29 November kita launchingkan sebagai kampung wayang secara resmi. Setelah diloncengkan akhirnya itu tamu makin banyak, tapi akhirnya ketemu dengan COVID-19 kita berhenti, nggak ada tamu, kita ditutup total, nggak boleh menerima tamu apalagi asing, tidak boleh sama sekali. Akhirnya karena setiap hari kita kerjanya juga sebagai seniman wayang, mau ada tamu mau enggak, mau ada COVID atau enggak, kita bikin wayang. Jadi ya kalau kita terpancang wisatawan datang kita dapat makan, kita nunggu tamu pasti lapar selama COVID. Akhirnya ya dari COVID ternyata banyak peluang, maksudnya peluang itu banyak ide gagasan. Gimana caranya kita bikin karya tapi nggak mesti harus kita tatap muka dengan para penikmat karya kita. Bagaimana kita fokus di media sosial. Akhirnya berkembang kita mengenal namanya digital marketing, namanya dunia medsos seperti apa. Yang pengrajin awalnya nol di bidang itu, kemarin fokus, yang nggak tahu tentang Facebook, nggak tahu tentang Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, belajar di situ, Mbak. Dan akhirnya berjalan sampai sekarang, ternyata pelanggan mereka itu makin banyak. Yang awalnya cuma ngandalin orang yang tamu beli, lihat, akhirnya sekarang dia melihat produk kita dari online. Dan masing-masing berkompetisi melalui toko yang ada di langit sana. Akhirnya itu pembelinya makin banyak, bahkan sekarang sudah banyak yang melayani penikmat itu dari luar pulau terutama. Kalau asing memang masih terbatas, nggih. Baru 1-2 yang mungkin melayani online untuk orang asing. Kemudian selain itu untuk prestasinya, dulu pernah meraih pengelolaan desa wisata Jawa Tengah sebagai juara umum. Kemudian
apresiasi dan seni juara pertama juga, pengelolaan wisata oleh masyarakat pernah, kemudian juara Jambore Pokdarus tingkat Jawa Tengah pernah, kemudian pernah ikut undangan pameran juga kompetisi di Guizhou Cina 1 minggu, itu atas nama Kampung Wayang mendapat juara 1 dari 40 negara. Kemudian yang sebelum Covid yaitu mendapat kesempatan membuat undangan Asian Games juga souvenir Jakarta Palembang untuk 52 negara itu melalui kompetisi juga mendapat juara 1, kemudian dikasih kesempatan untuk membuat undangan itu. Kemudian selain itu pengelolaan homestay-nya, kemudian manajemen kampung wayangnya, sampai enggak ingat Mbak, ada sekitar 13 kompetisi atau berapa di sebelum Covid, tapi yaitu ternyata ada musibah Covid-19 kita berhenti, tapi ini mulai menggeliat lagi. Tapi kalau untuk produk dan pemasaran insya Allah alhamdulillah masih terus berjalan, karena kita memang sekarang dibantu dari beberapa instansi untuk pengenalan ataupun pelatihan peningkatan SDM terutama di marketing. Nathan. Keunggulan dari Keposari atau Kampung Wayang dibanding dengan produk yang sama-sama melahirkan wayang yang mungkin bisa disebutkan di wilayah Yogyakarta, Jawa Timur, Banyumas, dan di wilayah lain terutama Bali. Itu sebenarnya tadi saya sampaikan di depan, wayang di Kampung Wayang itu konon menurut para sesepuh lahir mulai abad 17, jadi mungkin sekitar 1600 berapa. Jadi dulu konon warga masyarakat di desa ini masih 1-2 penghuninya, wayang sudah masuk ke sini, bahkan wayang dulu konon para sesepuh menyampaikan bahwa sebagai media untuk menyebarkan agama melalui tokoh-tokoh wayang yang disajikan atau cerita-cerita wayang yang disajikan dan dibawa oleh para wali zaman dulu. Nah, sekarang produk wayang ini ternyata dari warga masyarakat tanpa disadari ukiran dan kekasan dari produk kami itu kalau dijajarkan dengan wayang lain memang berbeda dan punya ciri khas khusus. Bahkan pahatan ukiran dari wayang kami itu sangat detail, sangat halus dibanding dengan produk yang lain. Dan Pakem Wondo kalau di sini memang lebih ngikut ke gagrag Solo dibanding gagrag yang lain. Tapi kalau dilihat dari desain ukiran memang ada kekhasan khusus, yaitu lebih detail dan lebih halus. Kemudian untuk kualitas dari medianya juga kita dari awal kita tidak menampilkan atau melahirkan karya-karya yang cuma abal-abal, tapi memang kita pekerjaan yang kualitas khusus dari mulai tahapan penyamaan sampai finishing sehingga wayang siap untuk ditampilkan dalam bentuk karya yang sangat adiluhung. Untuk produk dari Kampung Wayang sendiri, terutama kalau khusus kan di sini saya sebutkan tadi ada sekitar 7-8 sanggar yang berkecimpung di bidang seni tata sungging wayang. Salah satunya sanggar saya yang namanya Sanggar Astokenyo. Kebetulan saya memang didominasi produk saya memang wayang kulit, terutama untuk Pakem Solo Jogja, bahkan sesuai request juga, karena yang pernah request ke tempat saya ada yang Bali, Banyumas, Jawa Timuran, bahkan wayang Cina pernah. Jadi kayak wayang-wayang kartun. Kemudian selain itu produk saya memang berkembang dari keluar pakem sebenarnya, yang sudah sekarang keluar pakem, terutama untuk wayang kreasi saya sekarang berkembang di wayang karikatur atau wayang karakter wajah, yang di situ bisa glegernya itu diangkat dari tokoh wayang Purwo, misalnya entah Ramayana Mahabharata tapi wajahnya seseorang, karena memang katanya Simbah itu setiap orang lahir di dunia itu kan punya zodiak. Kalau zaman sekarang ada Scorpio, Leo dan lain sebagainya. Tapi kalau orang Jawa itu zodiaknya tokoh wayang. Misalnya lahirnya nih di bulan November, tokoh wayangnya misalnya kalau perempuan Sembodro atau Roro Ireng, kalau laki-laki Semar, seperti itu. Lah itu biasanya kadang orang Jawa menjadi apa ya Mbak? Menjadi greget atau menjadi figur yang menjadi favoritnya dia. Jadi oh saya tokohnya benar sesuai nih dengan watak saya, sesuai kelahiran saya, ya itu biasanya dianot, kemudian dijadikan pajangan atau karakter yang bisa tampil setiap hari, bisa dilihat, bahkan tamu bisa lihat nih tokoh saya ini di rumah saya atau di meja kerja atau kantor atau untuk bingkisan teman, seperti itulah. Itu berkembang biasanya glegernya wayang Purwo, wajahnya belionya, bisa juga wajahnya belionya pakainya baju kerja, baju kedinasan, atau mungkin adatnya orang Indonesia ada Jawa, Bali dan lain sebagainya.
Itu bahkan ukurannya berbeda-beda. Itu medianya kulit juga, pakai gapit. Seperti wayang biasa bisa digerakkan, cuma tokohnya lebih mengena ke pemiliknya. Kemudian ada medianya kaca. Jadi wayang dengan media kaca bisa satu tokoh karakter, bisa satu adegan pewayangan. Bisa juga medianya kanvas, kain primis, kemudian bisa kulit juga dalam satu lembaran lebar, kemudian bisa juga bentuknya seperti gulungan dari kertas daluang. Kertas daluang itu biasanya kalau saya di request dari kolektor, itu medianya dari kulit kayu pohon daluang. Itu modelnya ditumbuk, Mbak, ditumbuk jadi bubur kertas, nanti dibikin lembaran, itu modelnya digulung di pohon pisang, nanti berapa hari dilepas jadi apa, kertas lembaran, namanya daluang sebenarnya, mungkin kalau sekarang deluang ya. Yaitu sebagai media untuk lukis wayang beber. Tapi bisa juga sekarang saya biasanya di request oleh kolektor itu untuk kipas. Bentuknya temanya bisa satu adegan cerita rakyat, atau bisa dari tarian, misalnya tari gambyong, tari serimpi, itu jadi satu kipas. Dijualnya dalam bentuk karya seni, jadi bisa satu kipas jutaan harganya, karena mungkin medianya mahal, terus tema yang diaplikasikan di media itu memang khusus requestan cerita yang memang mereka suka dengan cerita itu, seperti itu. Termasuk mungkin diangkat juga dari cerita Ramayana Mahabharata. Kemudian selain itu saya nyiptakan juga ke bentuk fasennya. Fasen itu batik. Kemarin sebelum COVID saya ada paguyuban, itu ibu-ibu istrinya pengrajin saya ajak belajar bareng untuk bikin batik tapi temanya wayang juga. Jadi konsepnya desain itu kita angkat dari tokoh-tokoh wayang. Dan itu sebagai produk baru juga, bahwa di sini ternyata wayang nggak mesti harus wujudnya kulit, tapi bisa untuk baju, untuk fashion, untuk yang lainnya, dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Itu yang kita angkat juga. Konsep pasarnya kemarin kita angkat dari zodiaknya orang Jawa tadi. Ada yang requestnya satu kantor itu kan lahirnya beda-beda, nanti setornya ke kita tanggal lahir semua. Jadi kita lihat nanti bajunya warnanya sama, kembang-kembangnya sama, tapi tokoh wayangnya beda-beda. Nah itu biasanya satu kantor seragam, tapi sesuai tanggal lahir, tokohnya ada yang Sengkuni, ada yang Sri Kandi, ada yang Dosomuko, ada yang Anoman, jadi macam-macam sesuai tanggal lahir. Nathan. Ya, untuk salah satu pengembangan dari Kampung Wayang atau Desa Kebosari yang awalnya kita mengangkat tentang wayang, ternyata peluang di situ untuk bisa mengangkat perekonomian masyarakat secara luas, bahkan yang awalnya cuma seniman wayang ternyata bisa semua sektor untuk tampil di situ, bahkan menghasilkan kesejahteraan masyarakat secara utuh. Itu sebenarnya banyak. Sebenarnya salah satunya ini program yang mungkin baru direncanakan. Mungkin sudah beberapa kali kita ada musyawarah dengan beberapa sektor masyarakat. Rencana kami ada namanya jam belajar mengenal wayang. Jadi di sini pengennya entah itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, dari generasi muda, entah dari SMA, SMP, SD, kita upayakan untuk ada jam rutin. Di situ kita ketemu bareng di salah satu tempat. Di situ kita mengenal wayang, entah itu cuma ceritanya dulu, kemudian proses membuat wayangnya, medianya, kemudian pengenalan dari wayang mulai masuk ke sini sampai wayang sampai sekarang itu seperti apa. Kita menentukan hari itu memang warga masyarakat secara utuh belajar bareng. Dan gitu, di situ kita meninggalkan menaruh handphone sejenak, menaruh aktivitas yang lain, tapi kita khusus 1 jam atau 2 jam mengenal wayang, supaya memang apa tujuannya, wayang yang sudah lestari di sini nggak akan hilang, nggak akan punah, bahkan anak-anak kita, penerus kita yang nanti bisa penerus yang ke-20 mungkin, kalau sekarang yang 19 ya, ke-20 nanti akan tetap mengenal, bahkan oh ternyata di sini memang asik mengenal wayang itu, ternyata dari cerita saja sudah menarik, apalagi kalau kita mampu untuk mengembangkan, kita mampu untuk belajar bikin, bahkan kita tetap melestarikan nih sampai generasi berikutnya. Itu yang belum terwujud, ini baru rencana kedepannya. Kemudian ini yang kemarin baru simulasi, ini ada namanya di sini aktivitas namanya Pasar Tetuko, Mbak. Di sini sebenarnya relawan yang tergabung dari
para pelaku seniman tata sungging itu namanya Pok Darwis Tetuko. Jadi kelompok sadar wisata Tetuko. Tetuko itu nama lainnya dari Gatotkaca waktu dia masih jabang, masih bayi. Yaitu kita angkat juga sebagai namanya Pasar Tetuko. Pasar Tetuko itu kita konsep pasar yang temanya Jawa. Jadi pedagangnya menggunakan baju kejawen. Kemudian aksi jual belinya itu menggunakan bahasa Jawa. Kemudian nama-nama pedagang itu nama-nama wayang. Jadi setiap lapak itu namanya misalnya Mas Agus. Nanti belakangnya punya titel Agus Wisanggeni. Misalnya ada namanya Asih Sri Kandi, misalnya seperti itu. Itu menjadi aktivitas yang nanti insya Allah akan rutin, yang nanti simulasinya bulan kemarin dan nanti rencana mau diluncurkan bulan ini, menjadi aktivitas rutin masyarakat semua sektor. Jadi nggak cuma pelaku seni, tapi bisa pedagang kulinernya, kemudian fasilitas homestay-nya, atraksi seninya yang di situ ada reoknya, ada angklung, ada dalangnya, ada penari, nanti keluar di situ secara bergantian. Nathan. Ya, perkenalkan, nama saya Girianto. Saya di sini tidak lain juga sebagai pelaku seni dan pengrajin. Jadi saya berada di kampung wayang ini sebagai pelaku seni karena berdasarkan keturunan dari bapak saya sampai menurun ke saya hingga ke anak saya sebagai pelaku seni dalang dan juga menata ataupun menyungging wayang. Usia saya hampir 53 tahun. Hampir 53 tahun untuk tahun 2004 ini. Oke, tidak lepas dari pembuatan wayang bahwa kita pun juga ingin membuat wayang yang berkualitas. Dalam arti berkualitas itu juga pemilihan bahan, kemudian tatan, sunggingan atau pulasan, dan gapitan. Berarti untuk ke arah wayang itu bisa nyaman dan enak itu prosesnya juga ada. Yang pertama untuk pemilihan kulit. Nanti kulit kita membuat kulit yang kencang seperti proses tadi dengan proses pementangan. Kemudian setelah menjadi kapangan kita membentuk untuk wayang seperti ini agar enak. Jadi istilahnya kita buat wayang di sini agak tebal, kemudian sampai di atas agak tipis. Kalau bahasanya dalam wayang itu ngembat, istilahnya ngembat ya, wayang ngembat. Jadi nanti dipegang juga enak, lenturannya ada. Kemudian penggapitannya juga kalau gapitnya kuaku, wayang dipegang tidak enak. Tapi kalau setelah ini istilahnya di sini boyok ini nanti kita buat agak lentur, sangat lentur dan lentur sekali, nanti pegangannya akan enak dan pasti untuk dibuat wayang juga nyaman dan istilahnya kepenak gitu. Kalau saya pribadi yaitu tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya bahwa wayang itu bagaimana cara kita mengembangbiakkan dan melestarikan itu menjadi PR kita semua, khususnya pengrajin, pelaku seni, menjadi PR kita. Jadi jangan sampai wayang itu nanti hilang atau punah. PR kita adalah regenerasi atau istilah Jawa nunggak semi. Baik itu pengrajin, pelaku seni, ada istilahnya regenerasi ataupun berkelanjutan. Jadi sampaikan rekan saya Bapak Sutarno tentang pemerintah itu sebenarnya betul kaitannya dengan pemberian, seumpama ada kegiatan workshop, kegiatan lomba-lomba, kemudian ada bentuk bantuan yang sifatnya seperti alat dan bahan, itu merupakan hal yang sangat menunjang sekali. Karena seperti lomba ya, lomba itu kalau kita tidak ada lomba semacam nata ataupun lomba dalang dan sebagainya,
mereka tidak tergugah generasi yang akan datang tuh. Tapi begitu adanya lomba nata, generasi anak-anak akhirnya dia ingin, maksudnya ingin berlatih nata. Oh iya, pengen jadi juara, pengen bisa jadi nata. Dengan bentuk-bentuk seperti itu sudah ada motivasi mereka untuk membudayakan ataupun mengembangkan wayang itu tadi. Ya, jadi ini adalah proses tahap awal untuk pembuatan wayang sebelum menjadi wayang yang berbahan baku dari kulit kerbau atau kulit sapi. Kulit sebelumnya sebetulnya ada dua versi, dikom dulu bisa, atau habis disembelih langsung dipentang juga bisa. Jadi ini sudah dipentang, kemudian setelah kulit dipentang itu kita menunggu kering. Benar-benar kering kulitnya, nanti baru setelah kering kita akan kerok di sisi bulu dan di sisi ini yang dekat dengan dagingnya, yang fungsinya untuk bulu itu merontokkan bulunya, kemudian di sini membuat kulit itu nanti bersih, kemudian kita perkirakan juga tebal dan tipisnya. Nanti pengerok itu berpikir ini nanti kira-kira mana yang kurang tipis, mana yang masih kandel, mana, jadi nanti sudah tahu untuk pengerok gitu ya. Jadi ini sudah mulai tahap pengerokan dengan alat yang namanya istilahnya petel ya, petel khusus untuk ngerok lulang, bukan petel untuk tukang kayu tapi khusus untuk ngerok lulang. Dimulai pengerokan dari sisi yang ada kotoran seperti gajih dan sebagainya, nanti supaya sini bersih, kemudian nanti baru menginjak di sampingnya yang ada bulunya juga dikerok rontok. Nanti kalau sudah jadi kulit itu nanti bening. Jadi kalau sudah bening, sudah kandel tipisnya sudah diperkirakan cukup, nanti baru dilepas. Terus ini salah satu hasil kulit yang sudah dikerok dengan sempurna. Kemudian setelah ini dinyatakan sudah istilahnya sudah bersih, sudah pas, baru digulung. Jadi dari bingkainya ini nanti gulung, kemudian kita menginjak ke proses pengapangan itu tadi. Ya, pengapangan atau penggebingan itu kita mau butuh media apa. Seumpama werkudara, kita ambil werkudara seukuran werkudara. Kita ambil gunungan, kita gebing gunungan. Kemudian setelah kita gebing, kita ingin mendapatkan mutu yang lebih bagus lagi, gebingan itu kita rendam, kemudian kita pentang lagi dengan paku-paku di atas papan. Kemudian secukupnya nanti sekitar ya 4 hari lah sampai kering, baru kita mulai tahap berikutnya, yaitu tahap sketsa itu tadi. Setelah kulit tadi dikerok, sudah jadi, nah ini kita gebingi seperti ini sesuai kebutuhan. Ini adalah tokoh, kebutuhannya adalah tokoh Kresna. Jadi setelah ini baru mulai nanti direndam semalaman. Nah, ini namanya gebingan Kresna. Nanti kita rendam semalaman. Nah, setelah ini kulit kita rendam. Nah, ini sudah menjadi kulit jadi lunak. Nanti baru kita proses pementangan. Nah, proses pementangan seperti ini. Nah, ini proses pementangan, pembentukan. Ini kita paku seperti ini.
Ini proses pementangan supaya kulit jadi lebih bagus, kenceng. Nah, ini kita pilih supaya biar kenceng. Nah, ini biar kencengnya merata. Kan tidak dijemur, ini nanti cuman keringnya lewat angin, kita di tempat yang sejuk supaya kulit itu menjadi bagus. Jadi keringnya tidak tidak cepat kering, tapi keringnya lewat angin, jadi tidak dijemur. Ini ada proses pementangan. Ini selanjutnya pencorean nyorek wayang. Kalau Nah, ini perkenalkan, ini penatah muda di Kampung Wayang, penatah muda yang terbaik di Kampung Wayang. Ini mulai dari SD kelas 5 sudah bisa memahat. Nah, ini bahkan ini pesanannya juga antri-antri. Karena apa? Ini tatanya sangat-sangat istimewa. Karena anak-anak muda sekarang ini generasi penerus kita yang harus kita semangati. Ini tatanya bagus. Jadi banyak para bos-bos yang antri pesan di sini anak ini. Jadi ini tiap hari ya kerjaannya seperti ini. Bahkan kalau malam ini sampai jam 2, jam tengah 3. Ini tatanya bagus. Tatan anak muda terbaik di Kampung Wayang. Ini.
Nah, setelah proses sketsa, lalu ada proses menata. Nah, prosesnya menata seperti ini. Nah, ini proses menata. Nah, ini proses menata yang ini adalah menata wayang gunungan. Nah, ini namanya patran. Ini namanya membuat patran karena gunungan ini isinya patun, membuat daun. Nah, ya contohnya seperti ini. Nah, ini nanti kan jadi. Nah, ini adalah proses patran bunga. Jadi patrannya sebetulnya daun. Ini. Nah, ini yang dibutuhkan tidak hanya satu tatah, ini bermacam-macam tatah. Seperti ini. Nah, ini. Nah, ini namanya ini mau bikin bentuknya intan-intan. Nah, ini mau hari ada intan-intan bulat, ada intan-intan lincip. Nah, ini namanya membuat lakaran. Ini membuat lakaran intan-intan lincip. Nah, di belah-belahnya ini ada namanya bubuan, separuh bubuan. Untuk intan-intan ini bentuknya separuh dari bubuan. Jadi ini istilah tatahan, itu ada seperti ini istilah tatahan lakaran, ada istilah ngetoi seperti ini. Nah, ini namanya intan-intan lincip seperti ini, bentuknya lincip. Setelah proses penataan selesai, lalu ini ada proses pengamplasan untuk masuk ke penyungging. Nah, ini proses pengamplasan. Nah, ini diamplas, nanti dikasih air. Setelah dikasih air nanti ada namanya proses pengepresan. Jadi setelah diamplas, dikasih air, ya, ini wayang ini masih proses lagi pengepresan. Nah, pengepresan wayang ini sebelum masuk ke sunggingan dipres dulu setelah diamplas ini. Nah, ini setelah ini nanti kan ini diamplas ini nanti kan ini kan masih ada kotor. Dan nanti dibersihkan dengan air. Dibersihkan dengan air. Ini adalah proses pengamplasan. Pengamplasan. Oh, ini gantian yang ini. Gantian seperti ini. Ini proses pengamplasan. Setelah proses penataan selesai, pengamplasan selesai, lalu ini membersihkan debu-debu yang ada di sini, karena telah diamplaskan masih ada debu kelihatannya. Seperti ini proses pembersihan debu dengan air seperti ini. Ini setelah sini selesai, tinggal dibaliknya. Nah, seperti ini. Ini proses pembuangan debu-debu yang ada di sini. Nah, nanti setelah ini kan baru masuk ke pengepresan wayang. Nah,
Ya, setelah proses pemahatan selesai, nanti ada teknik warna dasar. Jadi dari warna kulit yang asli nanti ditimpa pakai warna putih. Putih itu campuran cat tembok dengan lem kayu yang dicairkan, kemudian dikuaskan rata sampai benar-benar rata, nunggu kering. Setelah kering nanti diamplas lagi supaya halus toh. Baru nanti mulai pewarnaan atau penyunggingan. Nah, ini tahap penyunggingannya setelah beberapa warna. Ini nanti ada namanya teknik drenjemi atau nyaweni. Kalau drenjem itu bikin titik-titik, kalau nyawi itu garis-garis. Nah, ya ini proses drenjem atau bikin titik-titik untuk ngisi di ornamen, detail ornamennya. Ada yang drenjem, ada yang cawi. Kalau cawi itu model garis-garis. Nah, seperti ini kan garis ini. Nah, ini butuh kesabaran, teliti. Ya, setelah selesai penyunggingan nih, selesai kan? Ini nanti dibiarkan paling enggak 1 hari 1 malam supaya hasil pewarnaan sampai isian tadi kering. Baru nanti finishing. Finishingnya itu pakai kayak cairan mowilek atau lem kayu yang diencerkan pakai air. Fungsinya sebagai pengunci warna supaya enggak luntur dan awet. Ya, ini wayang ya sudah siap pentas. Jadi tadi penyunggingan selesai, kemudian pasang cempurit atau gapitnya ini yang dari tanduk kerbau ini, murni dari tanduk. Nah, ini bahannya yang warna emas ini kan prodo emas, tapi ada juga yang bukan prodo, jadi grenjeng namanya. Grenjeng itu lebih murah, tapi kalau prodo itu memang murni emas berapa karat gitu, memang mahal. Nah, itu biasanya yang mensuplai. Kalau sekarang banyak yang jual online lewat Shopee atau Tokopedia itu satu teh kayak 1 bungkus teh celup besarnya sekian itu. Sekarang yang mereknya bagus itu 1 teh 850. Nah, ini 1 tokoh Werkudara bisa sampai 4 atau sampai 5 teh habisnya. Harganya prodonya segitu, belum kulitnya, belum tanduknya, belum proses tata sunggingnya. Jadi harganya lumayan mahal 1 tokoh Werkudara kalau prodo emas. Setelah ini jadi sunggingan, lalu ada proses pemberian kapit seperti ini. Nah, ini proses pemberian kapit seperti ini. Ini kan sudah ada kapitnya. Nah, ini tinggal ngukur seperti ini. Lalu lah ini kan masih kurang. Ini udah ada kapitnya. Ini nanti dipanasi pakai. Kalau yang seperti ini dari korek. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada melengkung. Ini dipanasi supaya nah, ini dipanasi dari api. Nah, ini pembentukan di gelungan supaya pas. Proses di rambut
Nah, terus ngeluk. Nih. Penak pakai. Ya ini. 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 Udah pas. Ya. Ini. Nah, sebelum dilon ini. Nah, ini kan gapit aslinya seperti ini, lurus seperti ini. Nah, untuk membengkok-bengkoknya seperti ini ya ini pakai korek ini bisa, pakai lilin juga bisa, pakai lampu bedetan juga bisa. Jadi pakai korek ini, kalau yang kecil seperti ini pakai korek ini. Nah, ini kebetulan ini ada pesanan wayang yang wayang putihan tapi dikasih dari gapit ini. Nah ini sebelum dilok seperti ini masih lurus. Nah setelah kita lok, kita panasi, ini dari pesanan wayang putihan tapi dikasih gapit. Ini kita ini ada angin karena ini. Nah, setelah kita panasi kan ini jadi lembek. Nah, ini juga seperti ini. Nah ini. Nah, ini yang setelah kita panasi seperti ini, bentuknya bengkong seperti ini. Nah, lalu kita nah ini. Ya, setelah ini jadi, ini baru kita kasih tali. Lah ini adalah benang. Ini benang, ini adalah malam. Nah ini benang ini kita kasih malam seperti ini supaya apa? Supaya kuat. Jadi kuat, benangnya tidak terpisah. Nah, seperti ini. Ini jadi benang ini malam ini untuk juga untuk penguat. Nah seperti ini. Kita kasih tali. Nah, seperti ini. Ini kita rangkepi, tidak hanya satu kali. Nah, ini kita pegang sini. Ini kita masukin lagi. Nah, ini kita masukin lagi. Seperti ini. Nah. Kita masuk ke sini. Nah, ini kita tali ini. Ini kita tali, kita potong seperti ini. Dari tahap tali. Nah, setelah kita tali, ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini siap untuk dijual. Dan ini sudah proses jadi. Ini tinggal siap jual. Nah, ini proses sudah selesai. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini adalah proses akhir. Siap untuk dijual. Pilih. Nah, ngeten enak mboten anu, Bu. Mboten numpuk dadi siji, dadi kabeh. Ya, keberadaan kampung wayang ini memang menggugah potensi yang sudah ada.
Jadi potensi yang di sini di Manyaran ini ada sebenarnya sudah jauh sebelumnya ada, sehingga tugas pemerintah dalam hal ini bagaimana menghidupkan kembali, menggugah kembali agar masyarakat ini bisa hidup, berkembang, dan bisa lebih makmur lagi dari potensi yang mereka miliki. Dalam hal ini pemerintah tentunya tidak akan tinggal diam. Dengan adanya banyaknya para pengrajin wayang kulit yang ada di sini, berkesinambungan ya. Jadi mulai beberapa tahun yang lalu kita pernah memberikan semacam bantuan berupa mungkin bahan baku, berupa kulit, lalu peralatan berupa tatah dan sebagainya, sehingga harapan pemerintah bagaimana masyarakat ini bisa benar-benar mengembangkan dan bisa hidup berkembang dari potensi mereka sendiri. Perkenalkan, nama saya Eko Sunarsono. Kebetulan pada saat ini kami diberikan tugas sebagai Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Masyarakat Wonogiri ini sebenarnya secara umum boleh dikatakan kehidupannya itu lekat sekali dengan wayang. Sehingga perilaku mereka, keseharian mereka, bahkan di rumah-rumah di daerah-daerah itu masih banyak sekali mereka yang memasang gambar wayang sebagai bentuk doa atau harapan dengan memasang tokoh-tokoh wayang yang mereka idolakan, tentunya tokoh-tokoh wayang yang berkarakter baik. Kami berani menjamin sekitaran 50% lebih masyarakat Wonogiri lekat dengan wayang, dan beberapa event budaya mereka itu masih banyak yang mempergelarkan pertunjukan wayang kulit. Baik itu sebagai pembelajaran, sebagai pengenalan, sekaligus sebagai sebuah kebanggaan bagi mereka yang mana mereka masih menggelar pertunjukan wayang kulit. Tidak hanya perseorangan, kelompok seperti di event-event bersih desa, lalu event-event yang lain, hampir di setiap bulan di Wonogiri itu pasti ada pergelaran wayang. Maka dari itu, dengan keberadaan kampung wayang ini, saya yakin ini masih tetap akan berkesinambungan, karena memang masyarakat Wonogiri khususnya itu masih menganggap bahwa wayang ini adalah sebuah harapan, sebuah petunjuk, sebuah cita-cita bagi kehidupan mereka. Apalagi di setiap tahun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini kami menyelenggarakan beberapa event, diantaranya dalam rangka memberikan kesempatan kepada generasi muda. Tentunya kami masih menyelenggarakan semacam festival karawitan, ada festival dalang anak, ada festival dalang remaja, dan alhamdulillah sampai saat ini pesertanya masih mencukupi sesuai kuota kami. Jadi harapan kami Wonogiri ke depan masih akan berlanjut, dalam artian tidak akan terpisah kehidupannya dengan budaya mereka, terutama wayang kulit. Karena memang mereka menganggap bahwa pertunjukan wayang itu tidak hanya sekedar sebagai sebuah tontonan, tapi juga sebagai tuntunan kehidupan dalam mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi kami berani matur kenapa Wonogiri sampai saat ini boleh dikatakan lebih kondusif, itu lebih karena produk budaya masyarakatnya yang masih menjadi bagian dari kehidupan mereka. Kalau kekhawatiran terkait dengan kesinambungan para pengrajin wayang di Kepusari, saya kira saya tidak punya alasan untuk mengkhawatirkan. Karena apa? Pembelajaran kepada generasi kita berjalan terus, dan itu peminatnya ternyata juga sangat antusias sekali. Jadi mulai pembelajaran tingkat SD, SMP, sampai saat ini pembelajaran kepada mereka tetap berjalan terus, dan harapan kami ke depan anak-anak ini tidak hanya mengerjakan produk wayang kulit yang boleh dikatakan yang pakem, karena bagaimanapun juga yang namanya budaya tetap berjalan dinamis, sehingga harapan kami kreativitas mereka ke depan kami harapkan untuk bisa bermunculan, sehingga bisa menjawab pertanyaan pasar atau kebutuhan daripada
wisatawan, kebutuhan daripada masyarakat umum, tidak hanya di dalam negeri, tentunya sampai ke luar negeri, sehingga masyarakat di sini benar-benar bisa mengoptimalkan produk mereka, sehingga pangsa pasar mereka bisa terbuka lebar dan berdampak kepada kemajuan dan kemakmuran masyarakat di Desa Keposari ini. Sebenarnya pada zaman dulu yang namanya wayang ini kadang dianggap sebagai sebuah benda pusaka ya, karena memang proses pembuatannya itu cukup panjang waktunya. Jadi mulai dari proses awal mulai penyiapan bahan itu kalau zaman dulu sampai bertahun-tahun lamanya. Jadi kulit yang sudah disiapkan, terutama yang paling bagus adalah kulit kerbau, setelah dikeringkan, dibersihkan atau digerok, lalu di situ ada proses ditarang. Ditarang itu digulung, ditempatkan di atas perapian. Biasanya kalau di masyarakat desa dapurnya itu masih menggunakan dapur tradisional, ditarang di situ di sekitaran 8 tahun. Nah, setelah itu baru akan dikerjakan mulai dari marit wayang atau mendesain awal wayang, sehingga proses natah dan proses sungging. Lah, proses natah ini kalau orang tua dulu memang biasanya mereka masih memilih hari karena disesuaikan dengan tokoh, khususnya di bulan Muharram atau bulan Suro, katakanlah mereka harus menatah tokoh apa. Itu kami masih menjadi saksi pada saat itu. Sehingga sampai pada proses pengecatan itu masih menggunakan alat-alat tradisional. Kenapa pengecatan wayang ini dikatakan dengan istilah sungging? Sebenarnya mungkin ini mengadopsi sejarah pada zaman Majapahit, ada seorang putra Majapahit yang ahli melukis yang namanya Raden Sungging Prabangkara lah. Mungkin dari situ sehingga ada istilah mewarnai wayang ini dengan istilah sungging. Proses menyungging ini sebenarnya kalau dulu masih menggunakan alat-alat yang sangat tradisional. Jadi pewarnaannya masih sangat alami. Untuk cat dasar, cat warna putih itu kita harus membakar tulang hewan. Membakar tulang hewan sampai mudah dihancurkan. Lalu itu masih harus ada proses penyaringan dan sebagainya. Lalu baru bisa digunakan ditambah dengan perekat yang menggunakan ancur lempeng. Ancur ini perekat, kalau zaman dulu kita mengenal ada dua ancur, ada ancur lempeng, ada ancur lem atau ancur kotok. Tapi kualitas yang bagus untuk wayang adalah ancur lempeng. Perekatnya cat ini adalah menggunakan ancur lempeng. Dan ini saat itu memang harganya sangat mahal sekali sebenarnya. Sehingga jarang yang menggunakan ini dan kadang-kadang hanya menggunakan ancur kotok. Untuk pewarna, putih menggunakan tulang, lalu warna hitam kita menggunakan jelaga. Lalu untuk warna merah itu setahu saya saat itu menggunakan pewarna bubukan yang namanya kita kenal dengan nama singwit. Dan untuk warna biru saat itu kita menggunakan nila. Yang konon ceritanya itu berasal dari batu. Jadi benar-benar alami. Namun saat ini kami sudah sangat-sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan itu semua. Sehingga kami sekarang tetap menggunakan warna-warna yang tersedia, terutama cat yang kita kenal dengan cat yang dengan media air. Karena memang kulit ini kalau kita menggunakan cat minyak, kadang-kadang mereka tidak bisa tercampur dengan baik. Terkait dengan pengolahan wayang pada zaman dulu memang prosesnya sangat-sangat luar biasa lama, karena memang banyak sekali peralatan yang tidak bisa tahan lama, terutama ancur. Ancur ini pemasakannya harus dengan air londo. Londo itu adalah air yang berasal dari rendaman kulit buah kepuh. Dan ini dibuat dalam waktu paling tidak 3-4 hari. Lalu pemasakannya dengan ancur itu harus benar-benar ditakar saat itu menggunakan berapa cc dan sebagainya. Karena memang kalau hari itu tidak bisa habis, ini akan membusuk dan mengeluarkan bau yang sangat luar biasa. Itu proses awal sampai
pengecatan wayang kulit. Sedangkan untuk penggapitan dan sebagainya memang tadi disampaikan kesulitan kami karena memang gapit wayang yang dari tanduk kerbau ini yang bagus adalah dari kerbau albino atau kita kenal dengan kebo bule, karena tanduknya akan kelihatan bening, kelihatan cerah. Kalau kerbau biasa hitam, biasanya tanduknya juga hitam, dan itu bisa dibuat sebagai cemburit wayang tapi warnanya tetap hitam. Dan hal ini yang menyulitkan kami karena memang bahan bakunya juga sudah sangat terbatas, sehingga saat ini banyak yang menggunakan media lain. Terkait dengan sejarah Kampung Keposari sebagai gudangnya para pengrajin wayang, ini seingat saya, karena memang cerita ini adalah lisan sehingga mungkin dari sisi sejarah tidak tercatat dan sebagainya. Namun demikian ini cukup dikenal di masyarakat di sini bahwa munculnya pengrajin wayang di Keposari itu berawal di zaman Mataram Islam. Jadi saat itu kita mengenal ada seorang dalang yang namanya Kiai Panjang Mas, dan akhirnya ada konflik dengan Amangkurat II pada saat itu, sehingga banyak pengikutnya yang melarikan diri dari Mataram Islam pada saat itu, dan kemungkinan besar salah satunya ada yang lari ke Keposari di sini, sehingga mereka merintis kehidupan mereka dengan membuat wayang, karena memang kebetulan sekali beberapa tempat di lokasi ini namanya memang menggunakan nama peralatan pergelaran wayang kulit. Di sini kita ada mengenal ada Gunung Panggung, ada Gunung Gender, ada Gunung Kotak. Lah, tempat-tempat itu dinamakan dengan nama itu saya pikir juga bukan tanpa alasan. Bisa jadi pada saat itu memang tempat-tempat itu adalah tempat-tempat kediaman para pakarnya pada saat itu yang melarikan diri dari Mataram Islam, menyelamatkan diri dari konflik antara Sunan Amangkurat dengan Kiai Dalang Panjang Mas. Yang lama-kelamaan semakin banyaknya masyarakat di sini yang menggeluti sebagai pengrajin wayang, karena memang mengingat geografis di tempat ini sangat-sangat tidak mendukung kalau untuk mengembangkan pertanian, karena memang daerahnya daerah kars, daerah batu kapur, sehingga mereka memilih mencari mengkais rezeki dengan cara menjadi pengrajin wayang dan berkembang sampai saat ini. Dan saat ini mereka tidak hanya mengembangkan dari pengrajin wayang kulit saja, tapi juga sudah dikembangkan dengan kreativitas mereka membuat sebuah kerajinan yang berbahan dasar kulit. Diantaranya ada gantungan kunci, ada beberapa bentuk wayang yang lain, ada yang sifatnya sebagai undangan, ada lembaran semacam pembatas buku dan sebagainya. Dan itu sampai saat ini sebagian besar masyarakat di sini masih menggeluti sebagai seniman pengrajin wayang kulit. Terkait dengan semakin kurangnya atau semakin sulitnya kita mencari bahan baku yang seperti dulu diberikan atau diturunkan dari para leluhur kita, tentunya akan mencari alternatif lain. Dan itu bagaimanapun juga bagi kami itu akan mengurangi nilai daripada keadiluhungan wayang kulit itu sendiri. Yang pertama, kalaupun kita seharusnya menggunakan gapit dari sungu kebo albino, lalu kita berpindah ke sungu sapi, itu masih lumayan karena memang masih sama-sama sungu, hanya saja memang karena sungu sapi ini lebih pendek sehingga sambungannya itu boleh saya katakan kurang tepat di porsinya, karena memang kalau sungu kebo yang proporsional, artinya seimbang antara besaran sungu dengan besaran wayang yang digunakan, ini otomatis sambungannya pasti pas pada bangkean wayang. Tetapi kalau sekarang karena sungunya semakin sulit, ini dibuat semakin menyesuaikan bahan bakunya, sehingga banyak sambungan yang tentunya
itu akan mengurangi nilai daripada wayang itu sendiri. Dan ini juga akan berdampak tentunya pada harga wayang itu sendiri. Kalau kita berbicara masalah wayang yang baik, itu sebenarnya banyak faktor. Kalau saya lebih penekanannya lebih kepada bahan baku. Bagaimana kualitas bahan baku itu mulai diolah dari awal, mulai dari usia hewan yang digunakan kulitnya, lalu sampai pada pengolahan kulitnya, lalu sampai pada bagaimana pengeringan sampai lemak itu benar-benar hilang dari kulit itu akan berdampak pada lama dan tidaknya wayang itu bertahan. Karena kita juga mengenal di Museum Wayang Wonogiri, ini kita mengenal ada wayang yang usianya sudah ratusan tahun. Dan itu kondisinya masih bagus. Dan itu dikarenakan juga perhatian para pengrajinnya mulai dari pengolahan bahan baku di awalnya. Kalau terkait dengan bentuk wayang, bagaimanapun juga ini adalah selera. Kalau di Wonogiri sendiri sebenarnya ada wayang Wonogirian. Wayang Wonogirian ini bentuknya sedikit lebih kecil dari wayang-wayang yang lain. Walaupun memang kita dikenal sebagai bagian dari wilayah Mangkunegaran, namun demikian pada saat itu saya yakin tidak mudah masyarakat biasa bisa meniru mengeblak wayang yang ada di keraton, sehingga mereka akan apa yang mereka lihat lalu mencoba mendesain dan akhirnya menjadi wayang Cakrik Wonogirian yang bentuknya sedikit lebih kecil dari wayang yang ada di Mangkunegaran. Dan itu memang oleh masyarakat pedalangan itu dikenal sebagai Cakrik Wayang Wonogirian, walaupun saat ini mungkin sudah semakin berkurang peminatnya karena memang dalam kebutuhan pertunjukan wayang kulit itu dibutuhkan tokoh-tokoh wayang yang proporsional sehingga dalam mereka menyajikan itu untuk menyajikan yang lebih atraktif itu lebih mudah karena memang bentuknya, tingginya, lebarnya dan sebagainya lebih proporsional. Kalau dulu cenderung lebih pendek dan lebih sedikit gemuk. Itu wayang-wayang yang zaman dulu karena memang wayang kulit itu pada zaman dulu penonton dengan penyajinya itu tidak terlalu jauh. Jarak mereka melihat dengan pemain dalangnya itu tidak terlalu jauh. Kalau saat ini kan paling tidak ada jarak sekitar 10 meteran. Kalau dulu memang penonton wayang ini berbaur dengan pemain wayang. Sehingga mereka tidak membutuhkan tokoh wayang yang besar seperti sekarang ini. Jadi kalau terkait dengan wayang yang bagus, penekanan kami lebih kepada bagaimana mereka mengolah bahan baku, lalu bagaimana mereka mendesain tokoh wayang itu disesuaikan dengan karakter wayangnya tentunya. Dan ini juga terkait dengan kualitas penata. Karena di sini penata itu juga ada kualifikasi sendiri-sendiri. Ini harus wayang gagahan itu yang bagus, yang buat harus ini. Wayang bagusan itu harus penatahnya ini. Dan ini memang secara tidak langsung terbentuk karena bagaimanapun juga hasil karya sebuah wayang itu adalah merupakan ungkapan daripada si penatahnya sendiri. Jadi kalau rata-rata, mudah-mudahan tidak salah, rata-rata yang mereka berkepribadian halus, mereka kalau membuat tokoh raksasa itu tidak akan kelihatan garang. Cenderung raksasanya tetap lebih cakep lah biasanya gitu. Dan di sini untuk kebutuhan para dalang terutama yang paling sulit itu adalah menatah bagian muka. Dan itu istilahnya kalau di sini membedai. Menatah mata, hidung, mulut itu bagi kami tidak sembarang orang bisa. Karena itu menentukan sekali karakter wayang yang akan kita hasilkan. Meleset sedikit di mata, meleset sedikit di mulut, ini akan pengaruhnya sangat luar biasa pada karakter wayang itu. Sehingga di sini pun hanya dikenal beberapa orang saja yang mampu untuk membedah atau menatah muka wayang dengan berbagai klasifikasi karakter itu. Workshop untuk penatah anak-anak,
lalu kita juga selingi mengenai sejarah wayangnya, agar mereka juga mengenal tokoh wayangnya, sehingga pada saat mereka membuat wayang itu ungkapan dari dalam ekspresi dari dalam dirinya mereka itu sudah menggambarkan tokohku koyong ini. Itu bagus banget gitu loh, wamane gitu lah. Kalau memang agal ya karena kepribadian halusan, agal itu kan bawaan ya, kebiasaan keseharian. Sehingga kalau mereka sing agal ya saya tidak langsung di sini ya seperti itu, penata sing kulino nata buto kepribadiannya agal ya. Jadi ini butone ya apik, galak tenan gitu loh. Dan itu yang mengakui tidak hanya 1-2 orang, banyak orang. Nek buto nggone kae sing apik. Nek wayang gagahan kae, nek wayang alusan satya kae gitu. Itu sudah mereka mengakui itu. Walaupun mungkin orang nek sertifikatnya, tapi secara umum orang-orang yang paham betul tentang wayang ngakoni bahwa sing apik kae ya kae gitu. Dan itu biasanya bedai tok itu aja sudah cukup mahal sekarang. Bedah natah muka tok. Nek bedahke nggone Pramono saiki pira, Mas? Nah, mahal. Muka saja tok. Lainnya enggak. Nah, padahal mau mata, mulut, hidung tok. Dan itu carane natah ya ora rekoso banget. Tapi ya keahlian menyesuaikan antara muka dengan bentuk rambut, bentuk telinga, lalu postur tubuh, ini tak gawe ngene gitu loh. Jadi wayang sendiri sebenarnya kan kita kalau lebih ke dalam lagi kan kita mengenal wondo. Wondo itu macamnya banyak sekali. Dan itu bedanya kursi sithik banget. Kalau umum saya yakin nggak bakalan ngerti. Karena sedikit banget, iki rodok diglok sithik, iki rodok ndangak sithik, iki irungnya disuda sithik. Cuma itu. Dan itu para seniman dalang mengakui nek wondo ngene iki kudu ngene gitu. Tapi secara umum sekarang jarang. Karena memang para dalang saat ini kan lebih mengutamakan bagaimana wayang ini bisa ditampilkan secara atraktif tok. Unsur ceritanya kadang-kadang mereka juga terabaikan. Yang penting sabetane apik, cuma itu aja.